sampaikan, tapi ya karena nggak semua orang bisa mengakses rekaman itu, jadi hari ini tetap saya rekam ulang gitu. Oke, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tentang aritmia, sebuah pengantar aja, kuliah pengantar tentang aritmia gitu ya. Ya ini agak basic daripada yang lain, tapi paling tidak untuk teman-teman yang memang ingin mengulang basic ya, ini bisa bisa bermanfaat itu. Ini saya ambil dari buku-buku ini ya, sebagian besar saya ambil dari buku-buku ini. So, EKG itu melihat jantung dari berbagai sisi, ya sebenarnya intinya itu. Ya, nah, yang melihat adalah ya elektrode yang kita tempelkan. Yang dilihat adalah kelistrikan jantung yang berasal dari S anode, turun ke AV node dan turun ke bundle branch ya. Ini yang dilihat. Nah, listrik jantung itu bekerja ketika ada elektrode yang dituju oleh arus listrik. Depolarisasi menuju ke dia, maka dia akan positif. Atau kalau itu gelombang depolarisasi dari atrium, maka dia akan P positif. Ya, tapi kalau ditinggalkan, meninggalkan elektrode, maka akan ada P negatif dan GRS-nya juga nih negatif. Ya, jadi ketika ECG ini uh, dari berbagai sisi yang berbeda, maka kalau yang dituju akan positif, yang di tengah-tengah akan bifasik, yang ditinggalkan akan negatif. Nah, karena arus kita itu dari S anode di sini turun ke bawah, maka akhirnya akan positif di dua, ya. Positif di 2, gelombang P sinus, barusan positif di 2, karena berasal dari S anode, gelombang P negatif di AVR, karena AVR ditinggalkan oleh arus listrik jantung. P positif di 2 dan negatif di AVR ya. So, overall semua teman-teman udah tahu bahwa ini adalah irama sinus, 1P diikuti oleh 1 GRS ya, negatif di AVR, 1P diikuti biasanya 1P diikuti oleh 1, walaupun bisa juga sinus tetapi eh, tidak di 1P tidak diikuti oleh sedikit, berarti sinus tapi namanya. Jadi ada normal sinus rhythm ya, P GRST, P GRST, P GRST normal sinus rhythm. Ini juga normal sinus rhythm karena P GRST 1P dikutul 1 GRS, gelombang P-nya positif di lead 2 dan negatif di AVR. Nah, ini adalah irama normal sinus rhythm. Yang serta sebut normal sinus rhythm biasanya adalah yang disebut sinus manis, yaitu sinus dengan 1:1 AV conduction. Jadi 1P, 1 GRS melalui AV conduction yang normal. 1:1 AV conduction. Ini adalah sinus manis. Ya. Ini sinus manis originnya di S anode. Kalau S anode berarti positif di lead 2, negatif di AVR. Heart rate-nya sekian, P-nya relatif sama, ya sama karena harusnya dari S anode kan, ritmenya regular dan normal yang lainnya, normal sinus rhythm. Ini juga normal sinus rhythm. P, QRS, P positif di lead 2, negatif di AVR. Tapi kita tahu nggak semua itu manis, tapi ada yang sinus tapi dengan sesuatu, misalnya prematur atrial contraction, PVC, AV block, dan lain-lain itu bisa. Hmm. Atau sama sekali bukan sinus ya. Hmm. So, sinus dia itu aslinya dari sinus, tapi ada takikardi karena hatinya cepat atau bradikardi, atau sinus aritmia, sinus ares, sinus dengan blok, sinus dengan prematur atrial contraction, sinus dengan PVC ini semua sinus. Tetapi ada sesuatu sehingga dia agak berbeda daripada sinus yang lain. Misalnya ini sinus takikardi di mana heart rate-nya cepat, dia lebih dari 100. Ini kita lihat ini lebih dari 100 kan, ini kurang dari 3 kotak ya. Sinus takikardi kadang-kadang kalau yang tadi ini P-nya jelas, T-nya masih jelas, tapi ada beberapa yang T-nya nggak ada. Jadi ini adalah sinus takikardi tidak, cuma T-nya flat ya. Jadi nggak semua itu persis seperti buku, teman-teman ya. Ada beberapa yang nggak seperti buku, misalnya ini. Misalnya kita lihat ini sinus nggak? Nah, ini sinus, walaupun memang di beberapa nggak kelihatan P-nya, tapi di lead 2 masih kelihatan ini, take ini adalah P dan ini adalah P. Ini P ya. Ini di sini tidak begitu kelihatan P-nya, tapi di lead lain kelihatan nggak? Ini kelihatan P, GRST, P, GRST. Jadi ini tetap sinus, walaupun tidak persis mirip seperti buku-buku ya. Ini sinus enggak? Ini juga sinus, tapi takikardinya banget, sehingga ini ada 20 unta di sini ya. Camel hump appearance namanya. Saking T sama P saking mepetnya. Sinus takikardi ini hampir sekitar 160
atau 170 kali per menit ya. Nah, ini Camelham appearance ini adalah ketika begitu saking takikardinya, maka gelombang T hampir bergabung dengan gelombang P berikutnya ya. Ini tak tak ini tak tak ya. Kuno unta ya. Ini sinus apa enggak? Memang ini bacanya SVT, supraventricular tachycardy, tapi kalau kita lihat secara lebih detail ini di sini, nah ini ada P di sini dan ini ada P. Nah, ini P ini. Ini gelombang T-nya sampai sini, Tok. Tet. Nah, ini bergabung dengan gelombang T. Ini juga sebenarnya T, ini P, ya. Jadi, semua bacaan di EKG itu nggak selalu bisa kita percaya, ya, teman-teman, ya. Ini sinus sama enggak? Kalau kita lihat sekilas, bisa kita nyatakan ini QRS yang lebar cepat nih, kayak ini VT, karena saking cepatnya ada. Kesannya pertama QRS yang lebar. Tapi mesinnya sebenarnya udah benar. Dia bilang sinus takikardi, di mana ini ada gelombang P. Ini di sini, nih. P di sini. B di sini, ini B di sini, B di sini, ya. Tapi memang ini ada sinus tapi ya dengan takikardi dan mungkin iskemik, ya, iskemik luas kali ya. Oke, ini sinus apa enggak? Ya, ini juga sinus ya. Tadi sinus apa enggak? Lihat ini gelombang P, gelombang P, gelombang P. Ini gelombang T. Ini sinus ya, sinus takikardi. Ini sinus apa enggak? Di sini, ya ini gelombang T, ini gelombang P. Jadi ini sinus takikardi, TP ya, gamal juga. Nah, itu. Ini sinus apa enggak? Nah, kalau lihat ini di sini nggak ada P-nya dok, di sini nggak kelihatan. Tapi kalau di sini nih, T ini P, T ini P, T ini P, T ini P, ya. Sinus takikardi. Ini sinus apa enggak? Wah, ini VT dok. Ini VT, 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 kardioversi, kardioversi. Sebentar. Ini sinus, lihat ini. Ini T, ini P-nya, ini P-nya. Ini gelombang T-nya yang sebelumnya poin ini adalah gelombang T, ini adalah gelombang P. Ya, jadi ini irama sinus. Tapi memang ini ada ST elevasi di satu dan AVL, QRS-nya gede-gede. Ada RBBB juga. Tapi dengan ST elevasi di satu dan AVL. Jadi jangan langsung ketika QRS lebar gede, misalnya ini gampangannya tensinya 90. Ini pasti harus kardioversi. Lihat ini benar-benar sinus apa non sinus. Ya, lihat ini. Ini sinus. Kemudian sinus bradikardi, saya kira semua teman ada tahu sebenarnya sinus tapi heartnya kurang dari 60 kali per menit misalnya ini ya. Sinus bradikardi. Sinus bradikardi penyebabnya banyak. Karena memang dia tidur normal, atlet, ya, inferior infarct juga bisa, kayak sinusoiditis juga bisa. Atau akibat dari berbagai macam yang obat, verapamil, diltiazem, digoxen, amiodaron dan lain juga bisa. Ini sinus takikardi, sinus bradikardi, ya contoh sinus bradikardi. Sinus ini juga sinus bradikardi yang ekstrim. Hmm. Sinus bradikardi yang ekstrim. Ya. Ini juga sinus bradikardi tapi yang sangat ekstrim. Speed, tapi lihat, tetap kalau mau memastikan lihat speednya ya. Oh, speednya benar, 25 mm per second. Ya. Jadi, sinus bradikardi yang ekstrim. Rate-nya sekitar 30-an ya. Ini sinus bradikardi apa enggak? Teman bisa lihat. Sinus bradikardi apa enggak? Apa junctional escape rhythm? Sebentar. Kalau kita lihat secara sekilas itu kayak nggak ada P-nya. Tapi sebenarnya kalau kita mau agak detail, nah ini yang tadi yang lead apa limb lead ya, ini yang prekordial. Ada sinusnya, ada P-nya. Nah. Tapi di sini nih, ada jendula sedikit di sini. Nih. Ini adalah gelombang sinus. Ini sebenarnya adalah gelombang sinus. Nanti kita lihat ya. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah antara 20 mm dan 50 mm per second. Itu harus kita lihat dulu. Ini lihat. Ini tidak sinus bradikardi. Karena ini 50 mm per second. Ah, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau ini benar ekstrim sinus bradikardi karena rate yang normal 25 mm per second. Kalau yang ini nggak normal kan 50 mm per second. Ya, jadi tidak sinus bradikardi ini. Sinus tapi nggak bradikardi maksudnya gitu.
Karena yang kalau aslinya misalnya sinus 25 mm per second itu lebih pendek-pendek. Ini yang normal, yang biasa kita baca. Ini 25 mm per second. Kalau yang 50 mm berarti diperlambat. Jadi kalau yang normal kayak gini, ini begitu sekitar 140 kali per menit ya. Ini jadi 70-an, 70, 80 ya. Ya, ini berarti sekitar 160. Sorry, oh ya ini 160 kali per menit, ini jadi 80-an. Ketika di ECG 50 mm per second. Jadi lebih kelihatan lebih lambat. Padahal aslinya dia cepat. Gitu. Ya. Lihat ini. Ini yang bawah, yang atas 25 mm per second. Normal, normalnya kayak gini. Yang kita sering baca kayak gini. Tapi ketika 50 mm itu jadi kelihatan lambat. Gitu. Ya. Tapi ini berguna pada pasien-pasien kita mau melihat ya. Misalnya ini pada atrial flutter. Kita mau melihat ini gelombang P-nya yang mana aja. Nah, kita bisa lihat lebih detail dengan ketika diperlambat. Cuma ya jangan jangan salah hitung gitu. Maksudnya gitu. Nah, ini 50 mm per second dan kalau kita lihat dia sebenarnya ada gelombang P-nya ini di sini. Ini, ya. Tapi bukan sinus bradikardi. Ya, bukan sinus bradikardi. Nah, ini sinus bradikardi apa enggak? Ini 25 mm per second. Kita cari gelombang P-nya ada apa enggak? Ini sinus atau junctional? Nggak begitu jelas ya. Eh, mungkin junctional mungkin. Hmm. Tapi kalau kita lihat gelombang P di beberapa tempat, apakah ini? Di sini nggak ada. Hmm. Tapi di sini kayak ada ini di sini. Ini mungkin kalau bisa kita cari, kalau memang kita masih ragu tuh, misalnya paling jelas di V4 atau V5. Kita perbesar lagi yang di V3 atau V4 dengan pembesaran yang lebih lebih gede. Ya. Kemudian ini sinus bradikardi apa enggak? Wah, ini QRS-nya di sini, ini gelombang P yang banyak. Ya, ini ah, gelombang P yang banyak. Ini QRS ini bukan sinus bradikardi ya. Ini high degree AV block. So, yang ketiga yang teman-teman harus kenal adalah sinus aritmia. Sinus aritmia ya, ini berasal dari SA node, tetapi ritmenya agak irregular. Ya, ritmenya agak irregular. Dengan perbedaan kurang lebih 4 kotak. Ya, 4 kotak lebih. Nah, ini sinus aritmia. Semua P-nya sama. P-nya sama, tapi agak irregular. Agak pendek, agak panjang sedikit, agak banyak, agak pendek lagi ya. Nah, yang terpendek sama yang terpanjang perbedaannya 0,16 second. Semua impuls tetap berasal dari S anode, tapi irregular. Nah, ini adalah sinus aritmia. Sering pada usia muda, ya. Ini sinus aritmia. Ini P-nya P sinus semua, tapi memang agak irregular. Biasanya ada hubungannya dengan inspirasi dan ekspirasi. Dengan inspirasi itu RRL agak memendek, tapi memanjang atau heart rate jadi turun pada ekspirasi. Ya. Ini namanya heart rate variability. Sering pada anak-anak, usia muda dan atlet. Ya. Ini sinus aritmia apa? Sinus dengan premature atrial contractions. Sinus, 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 sinus. Tapi kalau lihat B-nya sama nih. Nah ini sinus aritmia. Ini sinus aritmia apa sinus dengan atrial contraction? Kita lihat P-nya sama. Nah, so ini adalah sinus aritmia juga. Nah, memang harus dibedakan dengan sinus pause dan ESA exit block. Ya, kalau pada sinus pause ini sinus, 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 sinus. Tapi tiba-tiba ada yang memanjang, tetapi biasanya tidak ada pola di sini. Nggak ada pola terkait dengan inspirasi dan ekspirasi. Ya, kalau ESA exit block dia ininya sama. Jadi, tak, tak ini dua kalinya. Ini sama lagi. Jadi ada kelipatan di sini. Kalau sinus pos nggak ada. Juga harus dibedakan dengan sinus bradikardi.
dengan junctional escape rhythm. Jadi ini sinus, sinus, nah P-nya nggak ada di sini. Kalau sinus aritmia itu harus ada P-nya di depan. Ini P-nya di belakang, berarti ini junctional escape rhythm. Juga harus dibedakan dengan sinus dengan atrial prematur beat atau PAC. Ya. Di mana P-nya berbeda. P-nya berbeda. Hmm, ini P-nya berbeda dari yang asli. Ini kan agak bifasik. Ya. Agak bifasik. Ini P-nya positif ke atas. Ya. Gitu. Harus dibedakan juga dengan gue kan bahwa beda ini akan teman dodok ya tapi sebenarnya bisa kalau kalian udah belajar sampai akhir nanti akan tahu oh ini second degree ini first degree oh ini uh, paus ini sinus aritmia tuh ya, kan beda tapi memang belajarnya harus terus sampai ke bawah nggak bisa di atas doang mau beat tipe 1 nah ini kayak kayak aritmia juga tetapi di sini ada PR interval yang memanjang kemudian ada blok second degree AV block tipe mau beat tipe 1 ini juga ini sama ya dengan tadi ya. Intinya kayak irregular, tapi bukan sinusoidnya karena ada PR intervalnya makin memanjang dan ada P yang tidak diikuti oleh GRS. Kalau sinusaritmia itu harus selalu diikuti oleh GRS karena dia nggak ada blok di situ. Nah, ada pola inspirasi dan ekspirasi. Ada pola ya. Nah, sekali lagi ada pola, sebedakan. Nah, kemudian ada sinus ares di mana memanjang ada fase berhenti agak lama paus, Ares sampai sama lah ya. Paus itu lebih lama biasanya. Kalau Ares itu biasanya, sorry, Ares itu lebih lama dari paus gitu ya. Jadi pada sinus Ares ya, ini yang A, ini dari sini sampai sini, ya, tidak dua kalinya ini, ya. Tidak dua kalinya B. Biasanya lebih panjang, ya, lebih panjang. Bedakan dengan blok. Ini adalah sinus paus atau sinus Ares. Sinus, sinus kemudian ada berhenti lama, terus sinus lagi. Ini nggak ada hubungannya sama ini, nggak kelipatan. Nah, ini juga sinus Ares. Ya, sinus Ares, nanti sinus ada gelombang P. Kadang-kadang diikuti oleh junctional escape rhythm atau ventricular escape rhythm. Nah, sinus rhythm, tak-tak, Ares pause. Nah, kemudian dia ada escape rhythm. Escape rhythmnya biasanya retrograde P, yaitu biasanya dari junctional atau dekat dengan junctional atau nodal. Nodal P itu bisa hidden. Nah, tapi kalau dia low atrium dia masih ada P-nya di depan. Ya, tetapi dia terbalik karena berasal dari dekat dengan avenut lebih rendah menuju dekat-dekat dengan avenut. Oke, ini apa ini? Gelombang P-nya ada nggak? Gelombang P-nya nggak jelas ya, nggak jelas. Mungkin udah junctional escape rhythm kali ya ini, udah junctional escape rhythm. Kemudian ada SA exit block ya. Tadi jadi ini mungkin sinus Ares dengan junctional escape rhythm. Tapi kita nggak lihat restnya pas di mana gitu ya. Nah harus dibedakan dengan SA exit block di mana dia merupakan kelipatan. Ini sinus, sinus, sinus. Dia ada blok di sini muncul lagi blok. Jadi bukan suatu pause yang tidak jelas kapan munculnya, tapi ini betul-betul blok sehingga ada kebalikan. Apa? Kelipatan maksud saya maaf. Kelipatan. Nanti bisa baca lebih detail. Ya apapun yang saya sampaikan ini mungkin yang ya biar EKG itu tidak kelihatan sulit lah gitu ya. Di sama SX Blood ini ada kelipatan. Kelipatan, kelipatan, kelipatan. Nah, kelipatan. Nah, ini ada blok di sini. Ini adalah kelipatannya ini. Dua kalinya. Ya ini sama juga menunjukkan kelipatan. Lihat. P. Nah, ladder diagramnya ini P. Dari S anode. Dari S anode. Terus ada blok di sini. Dia muncul lagi di sini. Nah, artinya dari sini dan sini ke sini ya pasti ini dua kali lipatnya daripada yang waktu sinus normal. Ini namanya SA block. Ini juga sama SA block kelipatan. Nah, kemudian ada pasien dengan tachybradycardia syndrome ya. Ya, ini kadang-kadang kita sebut sebagai sick sinus syndrome di mana kadang-kadang pasiennya takikardi ya. Nah, pertama kadang-kadang sinus bradikardi, kemudian sinus pause, kemudian kadang-kadang ada atrial takikardi, atrial flutter. Nah, ini yang harus hati-hati dan pasien kalau kayak gini ada indikasi dipasang suatu pacemaker. Ya.
Oke, yang keenam yang sinus stabil adalah sinus dengan PAC, di mana sumbernya bukan dari S anode di sini, tapi dari kompleks di atrium yang seharusnya nggak ada. Ya, bisa tinggi, bisa rendah. Kalau low atrium dia P-nya terbalik kelihatan. Kalau di daerah sini dia P-nya tetap positif karena dia menuju ke sana. Kalau di sini dia akan menuju ke sana. Jadi akhirnya di lead 2 di sini negatif. Nah, ini sinus, ini PAC, premature artery contraction. Sinus ini PAC. PAC-nya sebenarnya dari sini. Atrial contraction di sini nih. Ya. Sinus, sinus, sinus. Nah, ini ada PAC di sini. Sinus, 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 sinus. Ini ada PAC di sini. Ya. Sesuatu yang prematur datang sebelum waktunya tapi berasal dari atrium. Di mana kadang-kadang P-nya tidak kelihatan atau P-nya ada tapi P-nya berubah bentuknya. Nah, PAC itu ada tiga nasibnya. Ya. PAC yang eh, conducted normal di sinus PAC. Nah, ini masuk ke apa namanya ventricle dengan normal QRS duration karena dia tetap masuk ke RBBP dan right bundle dan left bundle dengan normal QRS duration. Tetapi PAC itu bisa dikonduksi dengan aberransi, yaitu PAC ini tembus AV node, tetapi right bundle-nya lagi refraktor, ya. Jadi dia kayak RBBB, QRS-nya agak lebar, karena dia masuk ke left bundle dulu, baru merangsang ke kanan. Ya. Tapi bisa juga lagi mau masuk ke right bundle maupun left bundle, dua-duanya masih refraktor, nggak bisa dimasuki. Ya, jadi akhirnya kayak blok. Hmm. Sebenarnya ya, P-nya ada di sini, tapi blok. Bentuknya kayak akhirnya kayak 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 SA Block, ya, kayak SA Block. Nah, ini adalah beberapa, ini yang konduksi normal, ini yang konduksi aberran. Bentuknya beda, tapi ini sebenarnya adalah PAC. Ini P-nya kayak gini, P-nya kayak gini. Ini juga sama, PAC tapi ya terkonduksi aberran. Hmm. Nah, lihat ini. Ini sinus, ini ada PAC tapi di blok dari atrium, nggak berasal dari atas ya. Kalau yang atas itu sinus dari atas, ini dari bawah, tapi ke blok. Oh. Eh, Terus ini berasal dari sinus sebenarnya, tapi di sini ada impuls dari bawah ke atas. Nah, jadi dia fusion, fusion beat. Eh, Sinus, 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 ini sama, eh, fusion lagi. Eh, Sinus, sinus. Nah, ini PAC di sini. P-nya dari bawah ini. Bawahnya sinus ya, sinusnya di atas ini, P-nya di sini. Di bentuknya beda sedikit. Sinus, sinus, sinus. Mau podo ya, tapi ini sebenarnya bukan. Gelombang P-nya yang kita lihat semua beda. Oke. Kemudian ada sinus dengan prematur ventricular contraction, yaitu kalau impulsnya dari ventricle. Cirinya ya intinya prematur datang sebelum waktunya ya, dan ada QRS lebar di sini. Karena dia berasal dari ventricle. White, bizarre, tidak ada P-wave seringnya ya, karena P-wave sebenarnya mungkin sinusnya masih muncul dari sini kayak tadi tuh. Hmm, Masih ada, tapi dia apa namanya? Ada impuls dari ventricle ke atas ya. Sehingga yang muncul ya ventricle-nya, P-nya nggak dianggap ya. Nah, kenapa kok gelombangnya lebar ya? Karena dia tidak melalui jalur konduksi yang normal. Jadi lewat jalan tol, tidak lewat jalan tol. Jadi lewat antar sel. Jalur konduksi kan membuat membuat kelistrikan jantung tetap berbuat jalurnya cepat sehingga dia QRS-nya relatif eh, sempit. Nah, sementara kalau yang PVC ini nggak lewat jalur konduksi yang normal sehingga dia eh, melebar QRS-nya. Nah, ini adalah sinus dengan PVC begini, sinus ini PVC, nggak ada P-nya, datang sebelum waktunya ke arahnya lebar, ya PVC.
Sinus PVC, sinus PVC. Ya. Bigemini dan multivokal, bentuknya beda-beda. Jadi Gemini, sinus PVC. Ada gelombang yang prematur yang datang sebelum waktunya, QRS-nya lebar, ya berarti PVC. Mostly PVC, bisa juga PAC dengan kondisi aberran sih, tapi biasanya kan kita ada lihat PAC-nya. Dan kemudian kalau yang PVC, ini, ini, ini ke sini, ya, ini dua kalinya ini yang normal. Itu adalah PVC. Ya, pos kompensatornya komplit. Jadi ini dua kali, ini sama ini, gitu. Tapi kalau PAC dari ini ada PAC dengan kondisi aberran, maka induk kesininya masih kurang daripada dua kalinya ini. Sinus PVC, sinus PVC, sinus PVC, sinus PVC. Ini PVC juga, ini sinus, sinus, ini PVC. Ini juga sinus dengan PVC, cuma jeleknya apa PVC ini? PVC yang R on T ini. Dia gelombang T mau diambil oleh GRS di sini. Nah, kalau kayak gini hati-hati, pas ini bisa cenderung jadi VT. Ini juga ada R on T nih, R on T. R on T phenomenon. Nah, long QT, misalnya long QT itu bisa macam-macam. Salah satunya pada ACS itu bisa long QT, QT-nya bisa memanjang. Sehingga terjadi VT, resiko VT tinggi. Nah ini, PVC kalau tepat betul-betul di atas gelombang T, ya, bisa memicu ventricular fibrilasi. Pasien bisa meninggal. Kalau jejer-jejer kuplet ya, kalau jejer-jejer dua gede-gede ini namanya kuplet. Ini juga R on T, karena dia mau masuk di sini. Tek-tek gelombang T-nya dimasukin oleh PVC. Sinus, sinus, ini PVC. Kalau jejer-jejer tiga, tapi balik lagi ke sinus, jejer-jejer lagi tiga, nah, kita sebut sebagai non-sustain VT. Kalau sustain yang terus-menerus VT-nya. Kalau non-sustain yang, nah ini jejer-jejer. Nah ini sinus, sinus, PVC, sinus. Ini, ya, ini PAC. Sinus, sinus, sinus. Ya, ini ada PAC, ada P-nya. Prematur atrial, karena ada gelombang P-nya. Walaupun P-nya bukan P sinus. Nah ini, bedakan PVC dengan PAC gimana? Ya kalau PVC kayak arahnya lebar. Loh dok, PAC kan ada yang non-conductive juga. Nah, lihat ini dua, jarak dari ini ke sini, ini dua kalinya ini. Kalau ini enggak dua kalinya. Karena pada PVC dia meriset S anode, kalau PAC enggak. Ya. Oke, sekarang kita ngomong tentang bukan sinus. Kalau bukan sinus ada tujuh kemungkinannya. Yang pertama adalah junctional. Junctional ya intinya P-nya nggak kelihatan karena berasal dari junctional, berasal dari AV node. Biasanya kayak gitu. Tetapi kadang-kadang kelihatan juga. Mostly itu nggak kelihatan, nggak jelas P-nya mana. Tapi kadang-kadang kelihatan, tetapi dia inverted. Atau terjadi setelah GRS gelombang P-nya. Nah ini junctional. P-nya ada negatif setelah GRS. Heart rate-nya biasanya lambat. Teman-teman udah ngantuk belum ya? Tapi ini mau selesai sih. Udah slide ke 100 ya. Oke, accelerated. Nah, ketika teman-teman misalnya beberapa pasien dengan junctional itu masih respon misalnya dengan S anode, sulfasatropin kadang-kadang ya, aminofilin misalnya. Itu kadang-kadang ada efek sehingga dia bisa accelerated, bisa takikardi. Oh, ini junctional, lihat P-nya nggak ada. P-nya nggak ada, P-nya nggak ada, P-nya nggak tampak ini P-nya. Tapi jangan yakin dulu satu dulu, lihat lead line juga. Ada P lain nggak? P lain nggak? Nggak ada ya. Ini P-nya ada nggak? Not so sure bahwa ini adalah P ya. Tapi yang di depan KRS sih nggak ada. Mungkin ini junctional aja ya. Ya, junctional. Ini, ini ada P ini. Ini juga junctional tapi P-nya terbalik. Ini junctional. Junctional dengan P inverted. Ya. Accelerated ketika dipercepat karena normalnya dia 20, 40 sampai 60 kali per menit. Uh, Junctional tachycardia ketika di atas 100. Ini junctional tachycardia karena hatinya cepat di atas 100. Oke, gimana dengan irama ventrikular? Ventrikular ya di ventrikular hitam bisa, dia berasal dari ventricle sama sekali. P-nya nggak gerak sama sekali, nggak ada impuls dari S anode.
Jadi QRS-nya lebar-lebar doang, nggak ada sinus, nggak ada P-nya sama sekali. Karena si SA node maupun AV node itu diem. Ya, jadi yang akhirnya bekerja adalah ventricle. Ini kalau dibiarkan ya nanti payah ya. Nah, ini QRS-nya lebar. Ventricular escape rhythm atau idioventricular rhythm hampir sama lah. Nah ini kayak ada P ya. Tapi habis itu nggak ada. Tapi yang atas ini nggak ada sama sekali. Ya ini DD-nya antara high degree Abel block atau sinus. Tapi kalau sinus Ares, ini masih ada kayak P-nya ya. Jadi mungkin ini high degree Abel block sih. High degree Abel block. Ya, kita nanti harus lebih perbesar lagi lead 2, lead 3 yang ada P-nya kita lihat, kita yakinkan bahwa itu betul-betul high degree atau sinus Ares dengan ventricular escape rhythm. Kalau ini P-nya nggak ada di depan, sama sekali nggak ada di belakang. Apakah ini P? Ini berubah ya di sini ya. Ini balik lagi ke sinus ini. Ini balik lagi ke sinus ini. Ini mungkin kayak fusion gitu ya. Kalau ini mungkin ventricular escape rhythm ini. Ventricular escape rhythm. Hmm, Ventricular escape rhythm ya. Karena QRS-nya lebar. Benar balik ke sinus. Nah, kalau dipercepat dia bisa jadi accelerated di ventricular rhythm. Bisa. Salah satu penandanya adalah ada namanya kalau ada gelombang P, biasanya kalau accelerated itu ya P-nya nggak berhubungan dengan QRS-nya. Kalau yang ini kok kayak ini ya, sinus di sini P ya. Hmm, kira ada hubungannya sama QRS nggak ini ya? Nggak jelas ya. Kadang-kadang kita juga masih menemukan misteri dengan ECG ini. Di tempat lain tapi nggak ada ya. Tapi yang jelas sampai di sini dia ada sinus lagi. Nah ini ventricular rhythm tapi agak cepat, 60-an. Nah, itu udah cepat. Nah 40, di atas 40 udah cepet tuh. Karena harusnya dia normalnya kan maksimal sekitar 40 ya ventricular rhythm. Ini juga accelerated ventricular rhythm, QRS lebar, P-nya nggak jelas. Terus diapain? Ya jangan dikardioversi. Ini penyelamat tuh. Red seperti ini adalah penyelamat. Hmm, Jangan dibunuh dia penyelamat ini. Misalnya dia dengan infak luas, SA node-nya sakit, nggak bisa hidup. AVT-nya sakit, nggak bisa hidup. Nah ini jangan diapa-apain kayak gini. Yang utama yang diatasi, hiperkalemia misalnya. Itu bisa juga. Itu yang diatasi, bukan ini. Ini adalah penyelamat. Ventricular rhythm itu mostly adalah penyelamat. Ini juga ventricular rhythm, ya, accelerated karena dia agak cepat. Nah, ini sinus-sinus, kemudian dia ada berganti menjadi ventricular rhythm. Dia sinus, sinus, pause, kemudian pause, tek, nah, ventricular rhythm. Balik lagi ke sinus, ventricular, ventricular, ya. Bukan prematur ventricular contraction. Ingat, kalau PVC itu ada prematurnya, jadi dia datang sebelum waktunya. Kalau ini kan nggak prematur, jadi ini dengan episode uh, ventricular rhythm. Nah, ini juga sama ventricular rhythm, P-nya nggak jelas. Nah, apakah ini accelerated ventricular rhythm? Garisnya lebar. P-nya ada nggak? Oh, kalau ini ada P-nya. Jadi bukan accelerated ventricular rhythm ya, tapi ini LB, BB. Ini QRS lebar adalah sinus, sinus. Ini kan ada P diikuti QRS. Jadi bukan accelerated dong. Kalau accelerated kan nggak harus ada P-nya. QRS yang lebar karena apa? Karena ada bundle branch box. Makanya kalau teman-teman yang masih basic, ini kok jadi bundle branch box tidak? Nah, makanya belajar dari awal. Saya barusan hari ini juga upload ECG, decoding ECG. Itu ada tahap-tahapannya. Kemudian atrial flutter, fibrilasi SVT, VT, dan BF. Alhamdulillah mau selesai. Atrial flutter intinya adalah dia uh, turbulence di sini, sirkular di sini ya. Atrial flutter ya, seperti gigi gergaji, flutter wave atau F wave, gigi gergaji ini, gigi gergaji.
Ya. Nah, ini 2:1. Tak, 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 ya. Flutter wave 2:1. 2:1 paling sering dibaca sebagai SVT. Ya. Atau sinus takikardi juga bisa. Mostly negatif di lead 2, tetapi positif di lead V1. Nah, ini adalah flutter yang biasanya demikian. Nah, ini 3:1. Tek, 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 ya. Nah, ini tipikal atrial flutter, yaitu negatif di lead 2, lead 3. Tapi positif di lead V1. Ini. Atrial flutter ini paling enak tuh kalau udah agak lambat ya. Kalau pas kayak gini nggak begitu jelas nih flutternya. Tapi begitu dilakukan carotid pressure, maka AV blocknya bertambah. Yang dari 2:1 jadi 3:1. Ini jadi lebih enak melihat flutter wave-nya. Ya, gambaran gigi gergaji. Ya, kadang-kadang bloknya sama, tapi kadang-kadang variabel blok. Ini 3:1. Tek, 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 3 baru keluar ke RS. Ini 1, 2, 3, 4 baru keluar ke RS. Jadi kalau variabel blok ya kadang-kadang kayak nggak teratur gitu. Tapi sebenarnya itu eh, apa namanya? Karena bloknya aja. 3:1, 4:1 atau 5:1. Wah, ini gambar yang komplit. Ini 4:1 yang atas tuh. 4:1 kadang-kadang berubah jadi 2:1, 4:1 lagi. Ini 3:1 kadang 5:1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2:1, ini kadang 1:1, 1:1, 2:1 lagi, 2:1, 1:1 lagi. Nah, ini juga sama. Jadi ini adalah atrial flutter dengan variabel contoh-contoh. Nah, ini 2:1, 3:1, 4:1. Ya, conduction, varying conduction. Ya, ini bukan AF ya, tapi atrial flutter benar. Flutter benar. Sama ini kok diulang-ulang ya, 2:1. Nah, ini yang 2:1, tek tek flutter. Ini 1:1. Wah, 1:1 cepat banget, bro. Ini harus membedakan antara atrial variable block dengan atrial fibrilasi. Nah, membedakannya gimana? Kalau yang flutter itu P-nya ya bukan FBV-nya ya sama bentuknya. Tapi pada atrial fibrilasi yang kasar, coarse ya, itu ini ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah lagi. Jadi nggak seragam uh, vibratory wave-nya itu. Kalau ini seragam F-wave itu. Ini flutter apa uh, AF ayo? Ini flutter apa AF ayo? Nah, nanti bisa diperdebatkan oleh teman-teman sendiri ya. Ini flutter. Ini flutter. Sebentar, ada chat. Hmm, Flutter. Ya, flutter. Bentar, 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 tutup dulu ya. Ini flutter, jelas. Ini negatif di lead 2, 3 F, ini positif lead 1. Ini flutter dengan 1:1 ya. Saking cepatnya. Kalau ini tipikal atrial flutter kali ya. Hmm. Ini sih masih ada flutter wave di sini. 2, 3 F. 1:1. Ini pasien saking cepatnya. Ini SVT, sinus takikardi. Nah, begitu heart rate-nya tepat 149, 150, 141, pikirkan atrial flutter. Ya. Ketika 3 ECG, flutter wave nih, 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 flutter wave. Dan di sini akan lebih kelihatan karena di sini ada episode 2:1, jadi 3:1, 1, 2, 3. Variabel ini flutter. Saya yakin soal ini flutter. Variabel block. Hmm. Hmm. 1, 2, 3. Typical atrial flutter dari variable combination 2:1 dan 3:1. Rapid response LAD incomplete RPBB. Ini flutter juga. Ingat, kalau tepat 150, pikirkan flutter. Hmm, flutter, flutter, flutter.
2 banding 1. 2 banding 1. 2 banding 1. Nah, nanti dibaca lagi ya. Atrial flutter 2 banding 1 hampir 150. Kalau AVNRT, AVNRT kadang-kadang agak lebih cepat sedikit. Vagal manuver, slowing of ventricular rate bisa kelihatan itu. Ya, tuh. Juga flutter 2 banding 1, 150 kali per menit. Flutter 2 banding 1. Flutter ini kelihatan. Ini nggak begitu jelas ya. Cepet banget. Dikasih adenosin kelihatan tuh flutter wave-nya. Oke, kemudian kalau dia tidak sirkuler, tapi dia merupakan suatu kekacauan di atrium, maka adanya atrial fibrilasi. Ini yang kasar, ini yang halus. Ya. P-nya nggak jelas. Mana P-nya sinus? Nggak ada. Nggak kelihatan P-nya. Tapi R ke R-nya tidak teratur. Wis, AF. Kuncinya cuma dua. Nggak ada tambah P yang jelas dan R ke interval tidak teratur. Ada yang cepat kayak gini, bisa juga lambat. Cepat, cepat, tetapi agak irregular. Jadi ini bukan suatu PSVT ya. Ini irregular dilihat. Tek, tek, tek. Agak panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Ya. Tuh. Slow ventricular efficiency ketika terlalu lambat. Tak, 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 irregular, nggak sama, terlalu lambat. Diturunkan dosisnya. Ini juga AF juga. Ya. Ini juga AF juga. Dengan ST elevasi ya, L3 sama AFF ya. Ini juga AF juga. AF-nya rapid banget ini. Rapid. Rapid. Tuh. Ini AF. Irregular. Lihat. Ini juga AF tapi rapid banget. Saking rapidnya sampai kayak SPT. Tapi irregular. Hmm, bukan reguler. Ini AF juga nggak? Iya, ini juga AF juga. Ini AF juga nggak? Kayaknya AF ya. Tapi teman-teman harus tetap pakai lead EKG 12 lead ya. Untuk memastikan diagnosa. Ini juga AF. Monitor kelihatan irregular. Ya, kadang pendek, kadang panjang-panjang. Gitu. AF. Ini juga AF. Hmm, cepat, irregular. AF. Jadi harus membedakan antara flutter sama AF. Kalau flutter ada flutter wave, gigi gergajinya ini nggak ada. Ya, membedakan atrial fibrillasi sama atrial flutter. Jadi intinya yang tadi ada gigi gergaji itu enggak. Ya, yang pertama ini atrial flutter dengan variable block, yang kedua atrial fibrilasi. Nggak perlu dites. Yang atas kayak atrial flutter ya, tapi ketika dites ini tek sini sama tek sini nggak sama, tek sini ini nggak sama, ketemu. Nah, ini bukan atrial flutter. Yang atas malah atrial fibrilasi. Yang bawah ini tek di bawah, kita nyari yang sama, tek sama tek ini semua kelipatan. So ini adalah yang bawah adalah atrial flutter. Oke, selanjutnya adalah SVT ya. Nah, ini sebenarnya yang kita omongkan di sini adalah yang AVNRT ya. Mostly kan AVNRT. PSVT yang kita omongkan di sini. Narrow QRS tadi. Nah, ini ada chartnya ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Di YouTube saya juga ada. Jadi intinya reguler ya. Reguler ya atau tidak? Kalau tidak ya masuk sini. Kalau eh, dilihat P-nya ada enggak? Visible enggak P-nya? Kalau enggak visible biasanya tipikal AVNRT dan ini paling banyak ya tipikal AVNRT. Kalau visible, nah baru kita masuk ke ini ada pernah di kuliah untuk PSVT sama Dokter Wingga kalau nggak salah itu ya cukup baik. Ini semua SVT P-nya nggak jelas, ini masih. Nah, kalau atrial takikardi P-nya kelihatan ya. Kalau tipikal AVNRT ya, ini yang P-nya nggak jelas banget di mana gitu kadang-kadang. Ultrasonic AVRT juga nggak begitu jelas P-nya, tapi bisa juga kelihatan di beberapa. Ini terlalu kecil ya. Ya wis lah. Jadi intinya AVNRT paling banyak nih.
Ya, AVNRT paling banyak di sini. AVNRT 30%, AT3 10%. Dia untuk basic yang perlu diingat ya paling gampang untuk melihat AVNRT. Ini sinus rhythm kemudian menjadi AVNRT. Oke, regularity reguler ya, no PW visible karena dia tenggelam di dalam gelombang GRS. Ini Wong, ini adalah khas untuk AVNRT ya. Kadang-kadang memastikan lebih detail lagi adalah ada ini retrograde P wave di sini. Ya, kayak RSR aksen. Ini sebenarnya P-nya ini. Atau di sini P-nya setelah GRS ada pseudo S wave. Kalau ini khas ke AVNRT. Misalnya ini pseudo S wave di sini. Kalau di V1 RSR aksen sedikit. Tapi ini sebenarnya bukan R aksen, ini adalah pseudo R wave. Ini sebenarnya adalah gelombang P dari AVNRT. Ini lihat ini. Di lead 2 ada ke bawahnya pseudo S wave ini. Tek, 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 tek. Begitu di sini nggak ada. Begitu di komplit jadi sinus nggak ada. Nah, karena gelombang P-nya yang dari AVN itu udah bukan lagi. Nah, ini udah balik lagi dari si sinus. Ya. Lihat, di lead V1, kalau pas kambuh AVN-nya ada kayak R aksen di sini. Tapi ketika normal sinus itu nggak ada. Atau sebaliknya, gelombang S di sini nggak ada ketika balik ke sinus. Ya. Pseudo R wave lagi sama. Ini pseudo R wave lagi. Ini khas untuk AVN RT. Ini salah satu ya kalau kalian bingung ki opo ya udah sebut aja PSVT gitu dapat. Terus yang lain, nah ini udah di convert ya. Nah ini AVN-AT. Ya, ini contoh-contoh pasien dengan SVT. Kalau ini SVT atau bukan? Hmm, Ada irregular, irregular ya. Jadi bukan SVT ya. AF. Ini PSVT atau bukan? Agak irregular. So mostly bukan PSVT AF. Ini PSVT atau enggak? Tapi ada gambaran flutter wave gigi gergaji so atrial flutter. Nah, ventricular tadi saya kira teman-teman udah jelas white complex RSA lebar berasal dari uh, ektopik dari ventricle. Ini yang cepat R-nya gede jejer-jejer ini sama. Kadang-kadang dia polimorfik. Nah, namanya torsa puang. Polimorfik torsa puang. Jadi kayak berpilin. Aksesnya itu berpindah-pindah. Aksesnya berpindah-pindah. Kadang-kadang aksesnya ke bawah terus ke atas gitu ya. Nih, bawah ke atas. Ini eh, kayak memilin, ya. Terus ada puang itu kayak memilin. Ini VT di monitor. Ini VT juga. Ini VT juga. Ini VT juga. Negatif konkordannya semuanya QRS turun ke bawah negatif semua. Ini positif konkordan. Semua gede R-nya V1 sampai V6 itu ke atas semua. Positif konkordan itu khas VT. Nah, kalau ini enggak positif atau negatif konkordan. Aksesnya satu positif, AVA positif. Jadi aksesnya enggak superior ya. Nah, ini bisa kita didik dengan misalnya dengan SVT Abraham. Ini ada beberapa cara. VT atau SVT Abraham. Nah, ini yang paling simpel pakai Basel algorithm. Ini ada beberapa algoritma. Jadi Basel algorithm itu intinya klinikalnya ditanya. Pernah MI apa enggak, EF-nya berapa, pernah pasang ICD apa enggak. Ada salah satu ini nilainya udah satu. Yang kedua, melihat time to first peak. Dia bisa first peak-nya di lead 2 ke atas atau ke bawah, terserah. Begitu juga AVR-nya bisa ke bawah juga bisa ke atas. Ini 27 tahun palpitasi. Oh, kalau 27 tahun nggak ada ini ya, nggak ada itu ya. Kita lihat di lead 2 sama lead AVR. Lead 2 lebih dari 2 kotak. AVR lebih dari 2 kotak. So, walaupun dia klinisnya nggak ada yang mendukung, tapi ini VT. Ya. Young woman. RVOT. Ini saya ambil dari sini.
Ini SVT atau VT? SVT Abran atau VT? Nah, ini kayaknya khas untuk SVT Abran ya. Oke, yang terakhir nih, Alhamdulillah. So, tentang ventricular fibrillation, saya kira teman-teman udah tahu. Betul-betul nggak karu-karuan. Ini VT, kemudian jadi VF ya. VT yang bawah ini VF. Ini VF udah ya. VF yang udah terlalu jauh ya, Mas Sistem. Oke, so ini adalah bagian tersebut dari EKG. Alhamdulillah, teman-teman bisa belajar lebih banyak di sini. Pembicaranya nggak cuma saya di sini, ada beberapa teman lain, ada elektrofisiologis dan lain-lain. Kalau mulai dari basic, ada yang basic, ini yang basic, ada juga ini yang basic, ya, ada yang lebih advance. Nanti bisa belajar lebih banyak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, oke Mbak Stella, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, sama-sama Mbak. Jadi saya besok itu mau cuti lama, pergi. Ya, perjalanan agak jauh, jadi ya saya melakukan rekaman ini tak simpen di YouTube. In case ada sesuatu, kadang-kadang aku itu berpikir yang agak terlalu jauh sih. Tapi ya memang manusia kan harus demikian kan. Paling tidak, eh, moga-moga ini bermanfaat untuk beberapa teman yang masih basic ya, sehingga bisa terbantu. Jadi pahala di alam kubur. Oke, selamat malam buat teman-teman. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.